Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak lagi ngejalanin sebuah program, tapi program itu bukan Anda yang nulis? Nah, hari ini kita bakal coba membedah source code spiritual yang udah terpasang di dalam diri kita semua, yaitu kodrat. Siap-siap ya, karena kita bakal menyelam jauh ke dalam sistem operasi batin kita. Oke, untuk benar-benar bisa ngertiin program ini, kita harus mulai dari sebuah misteri besar. Sebuah pertanyaan yang bakal jadi bingkai untuk semua pembahasan kita kali ini. Kedengarannya kayak premis film Hollywood ya kan? Ada ramalan kuno, ada bencana alam, ada pengadilan rohani pribadi juga. Apa coba hubungannya? Ternyata ada satu benang merah tersembunyi yang nyambungin itu semua. Dan ini dia jawabannya. Cuma satu kata, kodrat. Inilah kunci yang ngebuka semua misteri tadi, dan ini juga yang jadi fokus kita untuk ngertiin kekuatan yang diam-diam bekerja di dalam diri kita. Sekarang, ayo kita bongkar program bawaan ini. Sebenarnya isinya apa aja sih? Gimana cara kerjanya? Dan kenapa ini penting banget buat kehidupan kita? Jadi, biar gampang ngertinya, di zaman sekarang kita pakai analogi source code komputer aja. Anggap aja kodrat itu program dasar yang udah terinstal di diri kita dari sananya, lengkap dengan dua kekuatan utama yang saling tarik-menarik terus. Nah, di dalam program ini ada dua kekuatan yang kayaknya nggak pernah akur. Bayangin aja kayak api sama air. Di satu sisi ada nafsu atau ego kita. Itu tuh suara di kepala yang selalu bilang aku yang paling benar, pokoknya aku. Terus di sisi lain ada fitrah, esensi murni kita, suara hati yang jernih, yang nenangin, yang tugasnya ngebersihin kekacauan yang dibikin sama si ego. Pertarungan ini terjadi setiap detik di dalam diri kita. Dan ternyata program ini tuh nggak sempurna. Ada 3 bug bawaan yang jujur aja kita semua pasti kenal banget. Pertama, rasa kurang yang bikin kita ngerasa nggak pernah cukup dan nggak pernah puas. Kedua, rasa salah, yaitu pas kenyataan nggak sesuai sama harapan kita. Dan ketiga, lupa, kecenderungan kita buat ngulangin kesalahan yang sama lagi dan lagi. Nah, ini nih implikasinya gede banget. Gara-gara 3 bug tadi, kita itu secara otomatis menciptakan ujian buat diri kita sendiri. Ini mengubah total cara kita mandang kesulitan. Bukan lagi soal ujian yang dikirim dari luar, tapi lebih ke hasil dari program internal kita yang emang berjalan otomatis. Dan analogi ini keren banget buat ngegambarin perbedaan tingkat pemahaman. Menurut sumbernya, pemahaman umum atau ilmu kebaikan itu sangat membantu. Yah, kayak lilin yang ngasih kita sedikit cahaya di tengah gelap. Tapi, ilmu kebenaran itu nawarin pemahaman yang jauh lebih dalam dan fundamental. Ibaratnya, itu bukan lagi lilin, tapi cahaya matahari itu sendiri yang nerangin skalanya. Oke, kita udah tahu ada bug di program kita. Sekarang, mari kita lihat gimana bug ini jadi biang kerok masalah terbesar kita. Sebuah filter distorsi yang dijalankan oleh ego, yang ubah total cara kita melihat dunia. Wah, kutipan ini benar-benar nusuk ya. Ini nunjukin betapa cepatnya proses ini terjadi. Jadi bahkan sebelum kita sempat mikir jernih, filter ego kita itu udah kerja duluan, udah ngasih warna ke cara kita mandang sesuatu. Cepet banget. Coba bayangin deh, setiap informasi yang masuk ke otak kita, obrolan sama teman, berita yang kita baca, apapun itu, harus ngelewatin filter ini dulu. Masalahnya, filter ini tuh nggak netral sama sekali. Dia punya bias bawaan yang kuat banget. Dan ini dia 3 bias utamanya. Pertama, rasa aku, yang bikin kita mikir pokoknya pengalaman gue yang paling benar. Kedua, rasa suci, yang bikin kita gatel pengen cepet-cepet ngejudge sesuatu itu benar atau salah. Dan yang ketiga, rasa minta puji, yang bikin niat kita ngomong itu cuma biar kelihatan pinter, bukan buat benar-benar belajar atau paham. Pernah nggak sih lihat debat kusir di media sosial yang meledak dari hal sepele? Nah, itulah filter ego ini lagi bekerja. 3 bias tadi bikin kita jadi reaktif, bukan reflektif. Hasilnya? Ya konflik bukan koneksi, perpecahan bukan pemahaman. Oke. Kita udah tahu programnya ada bug, ada filter yang bahaya. Pertanyaannya sekarang, ada nggak sih cara buat benerinnya? Untungnya, ada. Mari kita lihat alat praktis yang bisa kita pakai. Dan ini yang paling penting. Ini bukan sekedar teori buat dihafal atau diimani aja. Ini adalah sebuah latihan. Sebuah tool yang cuma bakal berfungsi kalau kita secara sadar dan aktif mengasahnya setiap hari. Alat ini namanya prasangka adil. Dan ini adalah penangkal langsung buat filter ego tadi. Idenya tuh simple, tapi revolusioner banget. Jangan cuma berprasangka baik atau berprasangka buruk doang, tapi gunakan keduanya secara seimbang dan bersamaan. Gini cara melatihnya, ada 4 langkah praktis. 1. Sadari apa prasangka pertama Anda, entah itu baik atau buruk.
2. Secara sadar, paksa diri Anda untuk mikirin kebalikannya. Contoh, Anda mikir orang ini tulus banget, coba pertimbangan kemungkinan dia nggak tulus sama sekali. 3. Ini langkah kuncinya. Tanya ke diri sendiri, prioritasmu apa? Jaga hati biar tetap bersih atau dapat penilaian baik dari orang lain. 4. Setelah itu, bertindaklah berdasarkan pilihan tadi dan siap terima apapun hasilnya dengan ikhlas. Jadi, tujuan utama dari latihan ini tuh bukan buat nebak dengan benar atau buat menang argumen. Bukan itu. Tujuannya adalah untuk melatih diri kita supaya bisa tetap jaga kedamaian dan keikhlasan batin. Nggak peduli nanti akhirnya kita dibohongin, dihina, atau malah dipuji. Kesiapan hati inilah yang jadi nilai utamanya. Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Semua yang kita bahas tadi adalah cara untuk bisa melihat melampaui program bawaan kita. Nah, kalau Anda bisa melakukannya, bisa melihat dunia tanpa filter distorsi ego, coba bayangkan. Kemungkinan-kemungkinan baru apa saja yang akan terbuka dalam hidup Anda. Terima kasih sudah menyimak,